Eee, ya baik, selamat pagi Bu, loh, Selamat pagi juga Pak Win. eee, Bu Loh bagaimana kabarnya? Oh, kabar saya baik-baik saja, Pak. Bapak bagaimana, Pak? Saya baik juga Bu, kemarin liburan saya ke Pantai Sanur. Wah, senang sekali dong ya, Pak. Liburan dapat jalan-jalan dengan keluarga. Kalau saya liburannya di rumah, Pak. Nggak dapat kemana-mana ini. Saya lumayan Bu, mencoba menghilangkan penat juga karena apa, mungkin ada sedikit permasalahan yang saya temukan di sekolah. Jadi kemarin liburan saya coba bermain ke pantai seperti itu Ibu. Gini Bu, sebenarnya saya di pagi hari ini mau coba cerita sama Ibu terkait beberapa kendala yang saya temukan dalam kegiatan pembelajaran terutamanya, seperti itu. Emangnya kenapa, Pak Win? Ada masalah apa dalam pembelajaran Bapak di dalam kelas? Jadi seperti ini Bu, apa namanya, ketika saya mengajar, itu kadang-kadang siswa kala saya itu tidak memperhatikan saya. Ada yang saya ngomong nih, mereka gambar, kemudian ngobrol sama teman, lihat jendela lah, nah, seperti atau istilahnya fokusnya sedikit kali lah untuk mengikuti pelajaran yang saya sampaikan, seperti itu. Wah, ternyata Pak Win ada masalah seperti itu dalam proses pembelajaran. Kalau saya boleh tahu, kapan peristiwa itu terjadi, Pak Win? Sering sering sekali, Bu, apa namanya, kendala seperti itu sering kali saya temukan dalam pelajaran saya, makanya saya merasa, berpikir, "Oh kenapa ya kok bisa seperti ini?" Gitu. Atau Bu Loh mungkin apakah menemukan masalah yang mirip, yang sama atau bagaimana kira-kira? Oh, kalau dalam proses pembelajaran ada sih, Pak. Nanti kita cerita lagi. Sekarang cerita fokus ke Bapaknya saja dulu. Nanti kalau masalah saya nanti belakangan, Pak. Hmm, Iya, dari cerita Bapak, kenapa ya kira-kira kok siswanya atau muridnya bisa begitu, Pak? Mungkin Bapak tahu eee, penyebabnya apa gitu? apa namanya ya, saya pernah bertanya kepada siswa, eee, karena kan habis pembelajaran saya juga bertanya, refleksi, mereka senang ya mengikuti pelajaran, terus apakah mereka memperhatikan atau enggak. Jadi saya sempat bertanya, ternyata, kadang mereka itu iri dengan kakak kelasnya, yang diajarkan oleh Pak Sumerde, katanya mereka diajak sambil bermain gitu loh, mereka lihat secara tidak langsung mungkin saat pelajaran. Jadi mereka mungkin ada iri hati kenapa mereka tidak bisa belajar seperti itu juga. Kayaknya seperti itu mungkin, Bu Loh. Oh, kalau begitu, kalau saya boleh tahu, memangnya pembelajaran seperti apa yang diajarkan oleh Pak Sumerta di dalam kelasnya, Pak Win? Kalau saya lihat, Pak Sumerde itu apa ya, kayak lebih interaktif lah dengan pembelajarannya bersama siswanya. Kalau saya mungkin sudah menggunakan media, tapi menurut identifikasi saya, mungkin saya tidak melibatkan siswa itu untuk aktif dalam pembelajaran secara langsung. Kalau dari gaya belajarnya mungkin, apa, gaya belajar kinestetiknya saya tidak libatkan secara jelas dalam kelas karena saya lebih cenderung audiovisual saja, seperti itu. Mungkin seperti itu sih yang saya temukan sepertinya Bu Loh, makanya siswa Oh, saya itu kurang fokus gitu. oke. Oh ya, berarti itu Pak Win sudah tahu permasalahannya, kemudian ternyata bagus juga itu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sumerta. Mungkin Bapak bisa coba seperti itu, Pak. Rencananya seperti itu,
Tapi, saya mungkin, nanti akan coba mengadaptasi bagaimana atau pelajaran apa atau metode apa yang digunakan oleh Pak Sumerte di kelas 5 sehingga saya bisa terapkan di kelas saya di kelas 3. Itu sih rencana saya, Bu. Kalau menurut Bu Luh bagaimana kira-kira? Oke sih Pak, itu sudah bagus Pak. Ide Bapak itu sudah bagus. Ya, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana Bapak itu Pak? Apa namanya ya, Bu, ya, kalau memang ini apa namanya, didukung juga oleh Bu Luh, kira-kira mungkin nanti saya juga tanya dulu ke Pak Sumerte, saya coba gimana sih caranya ngajar seperti itu apa saja yang digunakan dalam pelajaran, mungkin itu yang akan saya coba lakukan rencananya ke depannya. Wah, ternyata Pak Win sepertinya kalau saya pikir sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak alami tadi. Nah, lantas apa komitmen Bapak agar rencana Bapak tadi itu bisa terlaksana? Iya seperti tadi, Bu, saya akan coba tanya, mungkin nanti setelah apa, istirahat ini saya lapar juga belum dapat makan, saya mau habis makan baru tanya ke Pak Sumerde nanti. Saya mau coba tanya seperti apa yang sampaikan tadi. Selain itu juga mungkin nanti saat jeda pelajaran saya akan lihat-lihat lah metode belajar apa, terutama di YouTube itu banyak sekali, metode belajar interaktif yang melibatkan siswa, itu saya juga tertarik. Mungkin itu sih saya akan coba lakukan biar apa, wawasan saya bisa bertambah, lebih banyak lah untuk menerapkan metode pembelajaran yang tepat di kelas saya terutama. Ya, bagus sekali Pak Win. Garsep jempol deh Iya, buat Pak Win. Semangat Pak Win. iya. Ya, makasih, Bu. Saya, mau ke kantin dulu. Ibu ikut? Nggak Boleh, usah nanti Pak, saya saya ada traktir deh. tugas tambahan. Oh, iya. Iya, boleh. Iya. Ya, terima kasih, Bu Luh atas solusinya, Bu Luh ya. Semoga Bu Luh sehat selalu. Ya, sama-sama Pak Win. Selamat beristirahat. Iya, kasih, Bu. Om Swastiastu Pak Win. Om Swastiastu, Bu Luh, apa kabar? Baik Pak. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya Bapak sebentar, boleh tidak? Saya ingin Oh, tentu, Bu. berdiskusi sebentar dengan Bapak. Nggih, boleh, Bu, boleh, Bu. Nah, apa, berdiskusi tentang apa kira-kira? Boleh duduk dulu, Bu Luh, bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya begini Pak, sama seperti permasalahan Bapak tadi, saya di kelas juga ada permasalahan sedikit Pak. Iya. Terutama saat melakukan pembelajaran itu di kelas 8 di sekolah ini Pak. Ya, kira-kira masalah apa itu, Bu Luh? Begini Pak, selama saya mengajar di kelas 8 ini, sebagian besar siswa itu masih kurang aktif atau pasif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, lantas kira-kira apa, tujuan Ibu yang ingin Ibu capai gitu dalam diskusi kita hari ini, percakapan hari ini? Sebenarnya saya mencari Pak Win ini ingin cerita, kemudian agar dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi Pak, terutama saat saya mengajar di kelas ada siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Saya merasa khawatir Pak, sedih juga melihat murid saya kalau begitu terus nanti dia bisa tertinggal di mata pelajaran di saya dan juga mata pelajaran yang lain Pak. Iya, apa namanya, lantas kira-kira nih menurut Bu Luh gitu, apa sih yang menyebabkan atau faktor-faktor yang kira-kira menurut Bu Luh yang bisa diidentifikasi yang menyebabkan siswa tersebut, pasif seperti itu dalam pembelajarannya Bu Luh, kira-kira apa kira-kira menurut Bu Luh? Ya Pak ya, sebentar ya saya pikir dulu apa ya? Iya, silahkan Bu.
Mungkin setelah saya pikir nih Pak ya, mungkin murid saya ini kurang percaya diri dalam proses pembelajaran, kemudian kurang tertarik dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Selain itu juga, kemarin saya lihat di kelas itu ada siswa atau murid yang belum lancar baca dan tulis, Pak Win. Saya jadi pusing loh. Oke, coba saya pikir dulu. Apa namanya? Kurang bisa lancar tulis dan membaca ya, Bu ya. Menurut Iya, Bu Lo kira-kira apa yang menyebabkan murid Ibu kurang bisa atau lancar membaca, Bu? kalau sepenglihatan saya kemarin, murid itu saya sempat tanya juga, murid tersebut kalau sampai di rumah itu Pak, jarang sekali mau latihan membaca dan menulis. Malah kebanyakan main HP katanya. Gimana itu Pak? Lantas menurut Ibu, tahu bagaimana kira-kira Ibu ini kondisi belajar siswa murid Ibu di rumah itu kira-kira seperti apa sehingga Ibu bisa mengambil kesimpulan seperti tadi? Seperti apa yang saya katakan tadi Pak Win. Saya kan sempat tanya karena ada siswa yang ngantuk, kebetulan yang nggak kurang lancar baca dan tulis ini. Kemudian saya tanya kegiatannya sampai di rumah ngapain dari pulang sekolah. Terus dia jawab main HP Pak, bukan ganti baju atau apa, langsung ngambil HP. Kemudian selain itu saya juga dengan wali, orang tua murid juga kebetulan punya grup WA, di sana juga saya sempat berkoordinasi. Orang tua juga bilang begitu. Anaknya tersebut jarang latihan belajar membaca dan menulis di kelas, Pak. Ya di sekolah, di rumahnya, Pak. Iya, iya. Ya, saya paham. Jadi lantas Ibu kan sudah tahu kira-kira penyebabnya sudah tahu, kemudian faktor utama ya salah satunya tadi adalah menyebabkan kurang tertarik pada pelajaran Ibu karena siswa tidak bisa membaca atau kurang fasih dalam membaca, penyebabnya juga sudah tahu. Lantas menurut Ibu kira-kira apa hal-hal yang bisa Ibu lakukan itu untuk membantu mengatasi permasalahan yang Ibu temukan tadi kira-kira seperti itu, Bu? Oh iya ya Pak ya. Saya akan mulai dari memberikan apresiasi atau penguatan positif kepada murid saya yang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga nanti akan mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama dengan baik. Mungkin itu Iya. saja Pak Win. Dan untuk siswa yang kurang lancar baca dan tulis, nah itu saya akan bikinkan jadwal, ya. Saya akan bikinkan jadwal, kemudian juga saya akan minta bantuan kepada guru BK untuk menangani atau membina siswa saya atau murid saya ini yang belum lancar membaca dan menulis. Nah, selain itu juga dengan kolaborasi dengan orang tua kayaknya penting ya Pak ya? Iya, tentu penting, Bu. Ya, kalau Saya gitu rasa penting ya. Ya, kalau penting nanti saya dengan guru BK akan berkolaborasi juga dengan diketahui oleh kepala sekolah akan menyurati atau mengirimkan surat undangan kepada orang tua murid yang bermasalah tersebut. Nanti akan kita bahas bersama mengenai permasalahan tersebut di sekolah. Itu Pak Win. iya, luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali, luar biasa, spesifik banget rencananya Ibu Lo. Semangat Bu Lo untuk melaksanakan rencananya. Nah, yang ingin tanyakan atau saya ingin tanyakan kira-kira kapan Ibu mulai melakukan atau melaksanakan rencana tersebut? Oke, siap. Terima kasih Pak Win atas semangatnya. Rencananya saya akan melaksanakan kegiatan tersebut minggu depan Pak Win. Nanti saya akan
hubungi dulu guru BK-nya. Kalau suratnya sudah siap, saya akan minta izin kepala sekolah, baru akan langsung melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan kesepakatan. Iya, lantas apa namanya, setelah Ibu melakukan rencana yang sesuai jadwal tadi ini, sesuai yang Ibu sampaikan, bagaimana kira-kira untuk mengukur keberhasilan rencana yang Ibu lakukan tadi? Bagaimana ya Pak Win ya? Tar dulu, tar. Oke. Nah, saya akan mengukur keberhasilan rencana saya dengan melihat perkembangan dari siswa tersebut di akhir pembelajaran saya. Kemudian selain itu juga nanti akan saya lihat perkembangan siswa tersebut dilihat dari nilai tengah semester siswa atau murid. Selain itu juga penilaian akhir semesternya. Selain itu juga nanti karena saya akan mengadakan kolaborasi juga dengan guru BK. Nanti di sana saya juga akan melihat perkembangan siswa tersebut, apakah sudah bisa lebih lancar lah membaca atau menulis setelah mendapatkan bimbingan dari saya dan juga guru BK tersebut, Pak Win. Baik, saya rasa itu lengkap sekali, mulai dari rencana hingga cara melihat apakah rencana Ibu sudah berhasil. Itu saya rasa sudah sangat spesifik dan terencana. Semoga saya doakan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik, bisa sesuai dengan tentunya hasilnya bisa sesuai dengan harapan Bu Luh untuk mengatasi permasalahan yang Bu Luh temukan tadi. Semangat Bu Luh, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Pak Win. Akhirnya saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ini, Pak. Ayo Pak, sudah jam pergantian pelajaran. Bapak ada jam nggak? Saya ada jam ngajar ini. Oh, saya kebetulan ada. Saya banyak jam Oh kosong, Bu. iya. Kalau Ya. gitu saya ke kelas dulu Pak ya. Terima Iya, kasih sekali lagi semangat Bu Om Luh. Santi, Santi, Iya. Santi Om. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, silakan Bu Luh. Mungkin Ibu Luh yang duluan refleksinya. Baik, terima kasih. Nah, saya ingin merefleksikan sedikit mengenai praktek kucing yang saya lakukan bersama Pak Win. Nah, yang pertama, kami sudah berusaha semaksimal mungkin berlatih, namun masih mungkin keluasan di dalam melakukan percakapan masih perlu ditingkatkan. Kemudian mengenai langkah-langkah dari Tirta, kami rasa kami sudah melaksanakan itu semua, walaupun tahap demi tahap, walaupun cara kami mengutarakan itu mungkin masih agak kaku. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kepada Pak Win untuk refleksi selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Saya juga ingin menyampaikan hal yang hampir mirip dan secara garis besar hampir sama dengan Bu Luh. Mungkin kami itu menyadari konsep dari Tirta, tahapan dari Tirta itu sudah berusaha untuk kami lakukan, tapi mungkin ada beberapa step yang menurut kami mungkin tidak jauh menyimpang, tapi sedikit belum maksimal, mungkin seperti itu. Nah, menurut saya kita perlu banyak latihan karena ini mungkin diskusinya juga dalam kelompok, jadi mungkin dalam tanda kutip bisa disetting. Nah, tentunya fakta nyatanya nanti akan kita temukan di luar seperti apa. Nah, itulah realita lapangan yang ada.
Tapi secara garis besar tahapan dari Tirta yang menjadi pokok inti dalam teknik coaching ini sudah kami, mungkin sudah kami pahami, cukup baik. Itu mungkin refleksi dari saya, jika saya memang ada salah kata dari kami, saya mohon maaf. Terima kasih. Iya.